Shalom bagi kita semuanya. Apa kabarnya kita semua saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus? Pasti masih semangat dari Roh Kudus yang memberkati kita semuanya. Dan hari ini kita memulai segala aktivitas kita dengan satu kepastian, Tuhan bersama dengan kita. Karena itu kita akan bersekutu dengan Tuhan melalui ibadah yang sederhana ini yang kita wujudkan di saat mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Karena itu mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa di sorga, memberikan kepada kami segala berkat yang berlimpah, dan kami percaya Tuhan selalu menyemangati kami agar kami berjalan dalam sukacita. Apapun tantangan di hadapan kami, yang pasti Tuhan bersama dengan kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan di saat mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 24 ayat 1. Kitab Mazmur 24 ayat 1 demikian firman Tuhan, saya bacakan untuk kita. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Kembali saya akan bacakan untuk kita. Mazmur 24 ayat 1. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sangat menarik sekali ketika kita mengikuti beberapa tayangan film. Ya, film-film ini semuanya baik bernuansa action, mau bernuansa drama, maupun yang mungkin historis. Ada satu hal yang menarik ketika saya menyaksikan film. Dalam film tersebut ada seorang tokoh manusia yang dia bercita-cita ingin menguasai dunia ini, yang dia berambisi ingin menguasai dan memiliki dunia ini. Dan dia ingin bahwa setiap orang dan setiap penghuni dunia dan bumi itu tunduk dan patuh kepadanya. Dalam film itu, orang tersebut akan melakukan beberapa kegiatan, beberapa tindakan, beberapa aksi. Dengan demikian orang-orang akan tunduk dan patuh kepadanya. Bisa itu dengan cara secara ekonomi, dia menguasai dunia ekonomi. Bisa itu dengan cara sains, dia menguasai sains. Bisa itu dengan cara politik, dan bahkan bisa dengan cara agama. Sehingga dia ingin menguasai dunia ini dan segala isinya. Dalam film tersebut, ambisi ini bisa menghalalkan berbagai cara. Caranya pun bisa dengan cara menghilangkan nyawa orang lain, bisa menyingkirkan orang lain, hanya untuk menguasai dunia ini. Karena itu kita katakan ada ambisi seperti itu, dan bahkan ada yang berlomba-lomba untuk menguasai dunia dan bumi dan segala isinya. Saudara-saudara, sangat menyedihkan kalau hal itu terjadi. Itu sebabnya ada beberapa teori-teori untuk menghandle atau untuk katakanlah menghambat hal-hal seperti hal demikian. Ada orang yang melakukannya dengan cara menghambat tersebut, yaitu membuat sebuah teori-teori ekonomi agar jangan ada lagi ekonomi yang monopoli. Kemudian ada dengan cara sains, dengan membuat sains itu bukan untuk menguasai dunia dan segala isinya, tetapi sains itu untuk kepentingan daripada dunia. Dan banyak hal lain lagi.
Itulah yang kita lihat dalam hal beberapa cerita-cerita film tersebut. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu dalam dunia film dan fiksi. Tapi dalam dunia nyata pun, kita pasti menemukan hal tersebut. Kita pasti menemukan ada orang-orang yang ingin menguasai dunia. Namun kita lihat sehingga itu terlihat dalam bentuk kejahatan, sekalipun dipoles atau dibentuk dalam bentuk orang-orang yang berjasa. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau hal itu terjadi, yang pasti itu tidak pernah bisa menguasai dunia. Karena memang penghuni dunia dan manusia tidak pernah bisa menguasai dunia. Karena dia adalah bagian daripada dunia yang fana. Itu sebabnya saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini juga mau mengingatkan kita bahwa tidak ada satu orang pun penghuni dunia yang mampu menguasai dunia. Karena memang manusia bukan menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi manusia adalah menikmati dan mengelola apa yang ada di dunia dan yang telah ada di dunia. Karena itu dalam firman Tuhan hari ini mengatakan, pemazmur mengatakan dan mengangkat sebuah pengakuan imannya. Dia mengatakan Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Tuhanlah yang empunya bumi. Kalau dikatakan empunya bumi, berarti Tuhanlah tidak hanya yang menerima, tapi dia membentuk dan menciptakan bumi itu sendiri, dunia itu sendiri. Dia melakukan dari nol menjadi ada. Kepemilikan dunia ini sangat absolut, Tuhan yang menciptakannya, tidak ada yang lain. Dan itu kita juga imanin dalam kitab Kejadian, bahwa Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Dan bahkan kalau kita katakan segala yang bertempat tinggal dan yang berada di dalamnya, Tuhan yang empunya. Ini sangat luar biasa sekali, saudara-saudara. Bayangkan kalau kita sendiri, ini sebenarnya bukan kita pemilik kita. Orang lain itu teman-teman kita, bukan. Kalaupun kita memiliki ekonomi yang bagus, kalaupun kita memiliki ilmu pengetahuan yang bagus, bukan bertujuan untuk menguasai teman-teman kita. Karena kenapa? Karena kita bukan pemilik dunia ini. Karena kenapa? Kita bukan yang menciptakan dunia ini, tetapi kita menemukan apa yang ada di dunia ini yang telah diciptakan dan telah dibuat oleh Tuhan itu sendiri. Makanya saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat juga, sekalipun manusia pernah jatuh ke dalam dosa dan bumi ini dan dunia ini rusak oleh kejatuhan manusia dalam dosa, tapi kita lihat Tuhan kembali menjadi sebagai pemilik dunia ini. Ketika Yesus itu menang di kayu salib, ketika Yesus mengalahkan kuk dosa, maka kepemilikan dunia ini kembali milik Tuhan. Makanya tidak ada yang boleh menguasai dunia ini hanya selain Tuhan sendiri. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa kita adalah bagian ciptaan Tuhan, bagian daripada dunia ini sebagai ciptaan Tuhan. Kalau kita adalah bagian daripada ciptaan Tuhan, Tuhan memiliki tujuan dan keinginan terhadap yang diciptakannya untuk menunjukkan kemuliaannya. Nggak pernah dia menciptakan sesuatu hal bukan untuk tidak menjadi kemuliaannya. Karena itu kalau kita sebagai umat manusia atau kita yang diciptakan sebagai manusia, maka sebenarnya Tuhan berkeinginan melalui diri kita kemuliaannya nyata. Karena itu saudara-saudara, ketika kita tidak ingin diri kita menjadi kemuliaan Tuhan, sama halnya kita ingin menguasai dunia. Mari kita garis bawahi itu. Kalau kita tidak mau dan tidak berkeinginan melalui diri kita kemuliaan Tuhan nyata, berarti kita sebenarnya menginginkan dunia ini menjadi milik kita. Kalau kita ingin menjadi dunia milik kita, maka kita sebenarnya berhadapan dengan Tuhan, sang pemilik dunia, bumi, dan segala isinya. Mampukah kita berhadapan dengan Tuhan? Siapakah kita? Kita itu adalah debu. Kalau Tuhan berfirman kepada kita untuk berakhir hidup kita di dunia, juga akan berakhir. Karena itu saudara-saudara, kita sebagai penghuni dunia ini, apabila kita memiliki sebuah keistimewaan dalam kehidupan kita, mari untuk tidak kita sombongkan. Karena kenapa?
Karena kalau Tuhan memberikan itu kepada kita, itu adalah semata-mata untuk membuat kita mengerti siapa pemilik kita. Adalah Tuhan. Dan melalui kita namanya dimuliakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita juga mau melihat bahwa kita adalah bagian daripada dunia dan isi yang diciptakan oleh Tuhan. Tugas kita adalah menunjukkan kemuliaan Tuhan, memelihara alam ciptaan Tuhan, menjaganya dengan tatanan-tatanan kehidupan sehari-hari, baik dari aspek ekonomi. Kalau kita memiliki ekonomi yang bagus, ini kita terima juga untuk orang lain memperoleh berkat. Jika kita memiliki ilmu sains yang bagus, itu membantu teman-teman kita yang tidak berada dalam kehidupan sains, supaya mereka juga menikmati berkat Tuhan. Demikian juga dalam kehidupan politik. Karena kita tahu politik itu adalah untuk mengelola kehidupan masyarakat supaya sejahtera. Tapi kalau politik itu kita pergunakan untuk merusak tatanan kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan, maka sebenarnya kita merusak ciptaan Tuhan. Tuhan tidak mau ciptaannya rusak. Tuhan hanya mau ciptaannya menjadi kemuliaan baginya. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, penuhin dan peliharalah dunia ini. Karena kita adalah milik Tuhan dan Tuhanlah pemilik kita. Tugas kita adalah menjaganya, bukan merusaknya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati kami di saat mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan, kemuliaan-Mu nyata dalam hidup kami, karena kami adalah ciptaan. Dan Kau menginginkan kami untuk memelihara alam ciptaan-Mu dalam persekutuan kami sesama kami Tuhan, umat manusia dan ciptaan lain. Ketika dunia ini penuh dengan polusi, kami ikut menyumbang untuk merusaknya. Maka kami sebenarnya telah berbuat dosa. Tuhan, ampuni kami. Bantu kami Tuhan untuk memeliharanya, untuk tidak menciptakan polusi Tuhan di dalam dunia ini. Baik polusi udara maupun polusi yang bersifat kehidupan sehari-hari dalam hidup sosial Tuhan. Jagain kami agar kami selalu memelihara alam ciptaan. Karena tugas kami Engkau berikan kepada kami menjaga dan memelihara ciptaan-Mu Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami Tuhan, agar kami orang yang senantiasa menjaganya. Hanya di dalam Kristus Yesus kami berdoa.